Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan sebagai metode berpikir. Setelah minggu kemarin dan minggu-minggu sebelumnya kita membahas tentang kata, kalimat sebagai metode berpikir, maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menarik kesimpulan dari kata kalimat yang kita buat sebelumnya. Langsung saja, dalam penarikan kesimpulan itu ada dua macam. Yang pertama disebut sebagai istidlal qiyas, yang kedua adalah istinbati. Nah, istidlal qiyas ini sering dikatakan sebagai penalaran deduktif. Sedangkan istinbati ini secara logika dikatakan sebagai induktif inference ataupun penalaran induktif. Nah, secara sederhana saya jelaskan saja sedikit bahwa istilah qiyas ini adalah mengambil sesuatu kesimpulan yang belum diketahui dan lebih khusus dari sesuatu yang telah diketahui dan bersifat umum. Itu adalah pengertian sederhana tentang istidlal qiyas. Yang kedua, pengertian dari istinbati adalah menarik kesimpulan yang lebih umum dari sesuatu dengan mengumpulkan data yang lebih khusus dari unsur-unsur. Jadi kalau deduktif dari yang belum kita ketahui ke yang lebih khusus, jadi umum ke khusus, berarti kalau yang dari induktif berarti dari sesuatu yang lebih umum menjadi sesuatu yang kumpulkan menjadi lebih khusus. Jadi ini umum ke khusus dan khusus ke umum secara sederhana itu. Nah, catatannya adalah keduanya bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Jadi penalaran induktif dan deduktif ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penarikan deduktif secara langsung. Penarikan deduktif secara langsung ini ada dua macam. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Ada yang dinamakan dengan tanakud ataupun kontradiksi. Jadi dalam penarikan deduktif secara langsung ini ada disebut sebagai kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Kontradiksi atau tanakud ini adalah perlawanan antara dua qadhiyah yang masing-masing dalam susunan positif dan negatif. Sehingga salah satunya mengandung kebenaran dan yang lainnya mengandung ketidakbenaran. Jadi ada dua qadhiyah nih, ada dua kalimat yang berlawanan satu sama lainnya dalam susunannya yang positif maupun negatif misalnya. Sehingga salah satunya ada yang benar, salah satunya ada yang tidak benar. Atau kata lainnya, qadhiyah yang kedua merupakan kesimpulan dari qadhiyah yang pertama. Sehingga benar atau salahnya kesimpulan tergantung pada kualitas qadhiyah yang pertama. Misalnya emas adalah logam, maka kontradiksinya adalah emas bukanlah logam. Itu secara sederhana. Nah, di sini ada 8 syarat dari tanakud ataupun kontradiksi. Yang pertama itu adalah maudhu ataupun subjek. Misalnya, kontradiksinya ada di dalam subjek. Misalnya Ahmad lulus dalam ujian. Nah, di sini yang menjadi tanakudnya adalah subjeknya. Ahmad tidak lulus dalam ujian. Yang kedua yang menjadi tanakud atau kontradiksinya adalah predikatnya. Misalnya emas mahal harganya. Yang kedua adalah emas tidak mahal harganya. Yang ketiga ini bisa berdasarkan waktu ataupun zaman dalam bahasa Arab. Misalnya sekolah libur hari ini. Maka tanakudnya adalah sekolah tidak libur hari ini. Lalu yang keempat berdasarkan tempat misalnya. Misalnya Ade tinggal di Garut. Maka tanakudnya Ade tidak tinggal di Garut. Nah, yang kelima itu ada yang sifatnya bil quwah wa bil fi'li. Ada yang sifatnya kemungkinan dan kenyataan. Misalnya anak bayi lahir dalam keadaan beragama. Nah, ini sebutnya bil quwah. Anak bayi lahir dalam keadaan tidak beragama. Ini adalah tanakudnya. Sedangkan kalau dalam bil fi'li, misalnya ayah Coki tidak beragama. Nah, maka tanakudnya ayah Coki beragama. Ini berdasarkan kemungkinan dan yang berdasarkan kenyataan. Lalu yang selanjutnya disebut sebagai al-juz'u wal kullu ataupun sebagian dan atau seluruhnya satuan subjek. Di sebagian ataupun seluruhnya dari satuan subjek. Misalnya, semua mahasiswa calon sarjana, maka tanakudnya semua mahasiswa bukanlah calon sarjana. Maka bisa jadi misalnya sebagian atau seluruh dari satuan subjek. Misalnya sebagian mahasiswa KPI calon mubalik. Tadi karena
sebagian dari calon, bukan membalik, sebagian mahasiswa KPI calon sarjana, karena ini sebagian dari mahasiswa. Maaf, saya salah. Lalu yang selanjutnya adalah misalnya syarat ataupun kondisi. Ini misalnya dari situasi berdasarkan syarah ataupun dari kondisi yang dihadapinya. Misalnya, bila Udin rajin belajar akan naik kelas. Maka tanda kutipnya, bila Udin rajin belajar tidaklah akan naik kelas. Jadi yang menjadi tanda kutipnya adalah kondisi. Yang terakhir adalah idofah ataupun sindiran. Misalnya, Jojon anak pertama. Yang kedua, Jojon bukan anak pertama. Itu adalah syarat-syarat dari tanakut ataupun kontradiksi, ada 8. Kita persingkat saja karena pembahasan kali ini sebenarnya dibagi dua, ada part 1, part 2. Dan part 1 pun saya rasa cukup panjang pembahasan. Maka kita ambil secara singkat saja. Lalu kemudian yang selanjutnya, nah tanakut ini kemarin kita bahas ada yang qadhiyah hamliyah, ada yang qadhiyah syartiyah. Nah, berbeda antara tanakut hamliyah, qadhiyah hamliyah dan tanakut qadhiyah syartiyah. Misalnya yang pertama tanakut qadhiyah hamliyah. Nah, ini ada yang musyawwah dan muhmalah. Ini bentuknya ada yang kulliyah mujabah. Ini tanakutnya dengan juz'iyah salibah. Ada yang keseluruhannya positif, maka pertentangan dengan sebagian yang negatif. Misal, seluruh yang positif, semua tumbuh-tumbuhan membutuhkan sari makanan. Maka tanakutnya ataupun kontradiksinya adalah juz'iyah salibah, sebagian yang negatif. Maka sebagian tumbuh-tumbuhan tidak membutuhkan sari makanan. Ini kata juz'iyah salibah. Kata juz'iyahnya sebagian dan salibahnya tidak. Itu ya, kalau Anda menemukan sesuatu yang menyeluruh yang positif, maka lawannya adalah sebagian yang negatif. Lalu kemudian kalau menemukan juz'iyah yang mujabah ataupun sebagian yang positif, maka lawannya ataupun kontradisinya adalah keseluruhan yang negatif. Misalnya sebagian umat Islam terpelajari, ini sebagian yang positif. Maka lawannya adalah sebagian yang negatif. Tidak seorang pun umat Islam terpelajar. Itu ya. Itu adalah tanakut qadhiyah hamliyah berdasarkan musyawwah dan muhmalah. Lalu yang selanjutnya, ketika berbicara qadhiyah syartiyah, itu kita bagi menjadi dua kan. Kemarin ada yang munfasilah, ada yang mutasilah. Kita bahas dulu yang munfasilah. Misalnya yang munfasilah ini sama juga, misalnya kalau yang kuliah ataupun keseluruhan yang positif, maka lawannya adalah sebagian yang negatif. Misal, selamanya terjadi keputusan itu ada kalanya benar atau salah. Maka lawannya terkadang tidak terjadi keputusan itu ada kalanya benar atau salah. Kalau ini kuliah yang mujabahnya misalnya keseluruhannya selamanya dan kalimatnya positif. Sedangkan juz'iyah ini ditunjukkan lewat terkadang dan salibahnya oleh kata tidak, terkadang tidak. Lalu yang kedua, ini adalah kalau yang juz'iyah mujabah, kalau yang sebagian yang positif, lawannya adalah seluruhan yang negatif. Misalnya contoh, terkadang terjadi kadang kalanya mahasiswa itu rajin dan malas. Maka lawannya tidaklah sama sekali ada kalanya mahasiswa itu rajin dan malas. Karena kemarin kalau memfasilitkan ada kalanya, ada kalanya. Misalnya yang juz'iyah yang mujabah, misalnya yang sebagian yang positif. Ini kan ditandai dengan terkadang dan kalimatnya kalimat positif. Sedangkan yang kuliah salibah atau keseluruhan yang positif ditandai dari kuliah yang negatif ditandai dengan tidaklah sama sekali. Ini menunjukkan keseluruhan yang negatif. Lalu kemudian yang ketiga ada bentuk yang muhmalah yang mujabah ataupun yang kuliah kontradisinya dengan kuliah yang salibah. Yang kemarin yang muhmalah yang positif, maka lawannya adalah keseluruhan yang negatif. Contoh, ada kalanya kendaraan itu berjalan dan ada kalanya berhenti. Ini muhmalah yang positif. Yang ada kalanya yang berkontradiksi dalam satu kalimat. Lalu kemudian yang kedua lawannya tidaklah sama sekali ada kalanya kendaraan itu berjalan dan ada kalanya berhenti. Maka lawannya harus keseluruhan yang negatif juga. Ditandai dari tidaklah sama sekali.
kali. Kata keduanya sama, ada kalanya kendaraan itu berjalan dan ada kalanya berhenti. Lalu yang selanjutnya kita bahas tentang tanakut kodiah syartiyah yang mutasilah. Kalau yang mutasilah ini ada beberapa bentuk sama juga, misalnya ada 3 bentuk. Yang pertama misalnya kuliah yang mujabah, maka tanakutnya ataupun lawannya adalah jucinya yang salibah misalnya. Misalnya selamanya apabila semua bangsa bersatu, maka berbahagialah hidup. Ini ditujukan kuliah yang positifnya atau keseluruhan yang positifnya adalah selamanya dan kalimatnya positif. Lalu kemudian yang juciah yang negatifnya ditandai lewat tidaklah apabila semua bangsa-bangsa bersatu maka sebagian hidup, maka bahagialah hidupnya. Misalnya itu juciah yang salibah. Lalu kemudian ketika bentuk yang juciah mujabah, ini lawannya adalah kuliah yang salibah. Misalnya, kadang-kadang apabila mahasiswa itu tekun belajar, maka dia akan mendapatkan gelar. Ini adalah kata-kata yang sebagiannya dan kalimatnya itu adalah kalimat yang positif. Sedangkan yang kedua adalah lawannya kuliah yang salibah ataupun keseluruhan yang negatif, misalnya ditandai dengan tidaklah sama sekali. Nah ini yang salibahnya ditandai misalnya tidaklah dan kuliahnya sama sekali. Apabila mahasiswa itu tekun belajar maka dia akan mendapatkan gelar. Lalu yang terakhir kalimatnya ini hampir sama, yaitu mumalah mujabah maka lawannya kuliah salibah. Misalnya apabila upah naik senanglah kaum buruh. Maka lawannya tidaklah sama sekali. Apabila upah naik, senanglah kaum buruh. Nah, Anda harus membaca ataupun merefresh kembali pikiran Anda tentang materi-materi selanjutnya agar bisa mengetahui tentang materi ini. Maka saya tidak akan menjelaskan apa itu mumalah, mujabah, salibah dan sebagainya, ataupun tanakut kodiah ataupun kodiah yang syartiyah mutasilah mufassirkan itu sudah jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Silakan tonton video selanjutnya untuk memahami tentang kodiah syartiyah tersebut. Sampai di sini, apabila pusing, kita rehat sejenak, freshkan pikiran Anda. 1, 2, 3, maka kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah penarikan deduksi secara langsung. Ini yang kedua. Kalau tadi ini berdasarkan tanakut, kalau yang kedua ini berdasarkan aks ataupun pembalikan. Nah, kalau yang pembalikan, ini yang kedua, ini pembalikan. Jadi yang kedua ini misalnya, apa itu pembalikan ataupun aks ini? Aks ini adalah salah satu cara penarikan kesimpulan secara langsung, yakni dengan cara transposisi ataupun perpindahan kedudukan. Perpindahan kedudukan apa? Antara subjek dan predikat. Dalam apa? Dalam kodiah hamdiah asal. Dan transposisi antara muqaddam dengan tali, antara kalimat pertama dengan kalimat setelahnya. Jadi apa? Dari kodiah syartiyah yang asal. Itu adalah pembalikan. Jadi penarikan kesimpulan ini secara langsung nih dengan cara apa? Perpindahan ataupun transposisi, perpindahan kedudukan. Misalnya dari subjek menjadi predikat, predikat menjadi subjek. Dalam apa? Misalnya dalam kodiah yang hamdiah asal tadi. Kodiah hamdiah yang asal, nanti ada yang aks, yang pembalikannya itu apa? Lalu kemudian misalnya transposisi antara muqaddam dengan tali dalam kodiah syartiyah, misalnya itu pembalikan jadi muqaddam menjadi tali dan tali menjadi muqaddam. Ini dari asal dan nantinya menjadi aks ataupun pembalikan. Nah, aks ini dibagi menjadi 2 macam. Ada yang aks naqid, ada yang aks mustawi. Yang aks naqid ini aks yang tetap sama kebenaran isi dan kualitasnya. Jadi sama kebenaran isi dan kualitasnya. Atau hanya tetap sama kebenaran isi, atau misalnya yang samanya isinya saja. Kalau yang aks mustawi ini adalah pembalikan suatu kodiah asal yang tidak berubah baik kebenaran isinya maupun kuantitasnya. Misalnya tadi, kalau tadi misalnya ini kan tetap sama kebenaran isi dan kualitasnya. Ataupun misalnya hanya tetap kebenaran isinya saja. Sedangkan mustawi ini pembalikan sesuatu kodiah asal yang tidak berubah baik kebenaran isinya maupun kualitasnya. Kita langsung saja biar langsung memahami kodiah hamdiah ini dan aksnya. Misalnya ada beberapa contoh. Ini yang agak memahami, ini agak lebih ribet. Kita yang agak lebih dipahami dulu. Misalnya, yang mujabah kuliah nanti aksnya, tadi pembalikannya adalah mujabah yang juziah. Misalnya yang
mujabah kuliah, ini nantinya pembalikannya mujabah yang juz'iyah. Misalnya, setiap batu padat, ini asalnya. Maka aksnya pembalikannya sebagian benda padat adalah batu. Kan tadi dibalikan. Jadi sebagian benda padat yang ini dikedepankan adalah batu, yang batu diakhirkan. Itu kalau dari qadhiyah hamliyah. Jadi subjek jadi predikat, predikat menjadi subjek. Tapi misalnya yang harus pahami ini, misalnya kalau yang keseluruhan yang positif, maka aksnya sebagian yang positif pula. Yang kedua, salibah yang kuliah, aksnya sama, salibah yang kuliah, yang juz'iyah. Kalau yang keseluruhannya yang negatif, maka aksnya juga sebagian yang negatif. Misalnya, tidak seorang pun manusia adalah kuda. Maka pembalikannya adalah tidak seekor pun kuda itu manusia. Lalu yang selanjutnya, kalau yang mujabahnya itu juz'iyah, maka aksnya pun sama, mujabah yang juz'iyah. Contohnya misalnya, sebagian bangsa Indonesia umat Islam, maka pembalikannya sebagian umat Islam bangsa Indonesia. Jadi sama ya, kalau kali ini hampir sama, kalau mujabah ya mujabah, kalau yang salibah salibah, kalau yang juz'iyah ya juz'iyah juga. Hampir sama lah. Nah, ini yang agak mungkin lebih dipahami karena ini agak ribet ya. Yang keempat ini kita pahami beberapa perkalimat. Misalnya salibah juz'iyah tidak memiliki aks sebab subjek qadhiyah asal. Misalnya salibah juz'iyah ini tidak memiliki aks sebab. Sebab apa? Sebab subjek qadhiyahnya asal. Tidak meliputi seluruh satuan. Artinya qadhiyah asalnya itu tidak meliputi seluruh satuannya. Sehingga apa? Sehingga dalam qadhiyah aksnya, sehingga tadi nanti dalam aksnya ini mengandung predikat yang meliputinya. Sebab tadi misalnya diingkari itu pasti keseluruhan. Jadi berdasarkan peraturan qadhiyah hamliyah, salibah juz'iyah misalnya, salibah dan juz'iyah misalnya ada dua kemungkinan. Misalnya salibah kuliah atau juz'iyahnya, tapi tidak mengandung, kedua-duanya mengandung kebenaran. Misalnya saya ambil contoh, misalnya sebagian logam bukanlah emas, ini asalnya. Misalnya menjadi aksnya tidak satupun emas adalah logam. Ataupun misalnya sebagian emas bukanlah logam. Ini aksnya jadi ada dua. Misalnya ada yang meliputi keseluruhannya, misalnya yang sebagiannya, ataupun yang sebagiannya lagi meliputi lainnya, ataupun predikatnya meliputi sebagiannya, ataupun subjeknya meliputi sebagiannya. Secara sederhananya gitulah. Itu adalah yang keempat. Nah, ini ada beberapa catatan yang harus dipahami ketika memahami qadhiyah hamliyah dan aksnya ini. Ada dua catatan. Misalnya pertama, qadhiyah hamliyah dan syartiyah memiliki aks yang sama kualitas dan kuantitasnya. Jadi yang hamliyah dan syartiyah hampir sama aks antara kualitas dengan kuantitas. Kecuali apa? Ada pengecualian itu pada qadhiyah mujabah yang kuliah ataupun qadhiyah mujabah yang keseluruhan ataupun keseluruhan yang positif, itu ada pengecualiannya. Aksnya ini adalah menjadi mujabah yang juz'iyah dalam qadhiyah syartiyah. Ini membedakannya. Kalau yang mujabah kuliah dalam syartiyah ini aksnya jadi yang sebagian yang positif. Misalnya asalnya setiap ada api pasti ada panas, itu asalnya. Maka kalau yang syartiyah ini jadi kadang-kadang bila ada panas maka ada api, itu aksnya. Jadi kalau yang keseluruhan yang positif, karena setiap ada api pasti ada panas, ini keseluruhan yang positif menjadi sebagian yang positif, karena ada kata-kata kadang-kata, itu yang membedakannya. Lalu yang kedua, itu juga dalam qadhiyah syartiyah yang sebagian yang negatif ini tidak memiliki aks yang serupa pada qadhiyah hamliyah salibah juz'iyah. Jadi tidak memiliki keserupaan antara yang juz'iyah yang negatif antara syartiyah dan hamliyah ini tidak memiliki keserupaan dengan alasan yang serupa. Tadi misalnya yang tadi ada yang dua catatan ini harus dipahami ketika memahami qadhiyah hamliyah dan aks. Jadi hampir samalah antara aks yang qadhiyah hamliyah dengan qadhiyah syartiyah. Cuma tadi dibedakan menjadi dua macam, ini saja catatannya. Nah, lalu setelah tadi kita memahami tentang penalaran kesimpulan yang deduktif secara langsung, ada dua ya. Yang pertama ada tanaqud, yang kedua ada aks.
Nah, maka yang selanjutnya ada peneraran kesimpulan yang deduktif ini yang tidak langsung. Nah, inilah dalam mantik disebut sebagai istidlal kias ataupun kias. Ataupun dalam ilmu logika disebut silogisme. Itu apa? Pengambilan kesimpulan dari dua kodiah berdasarkan zat ataupun makna kodiah itu sendiri yang masing-masing mengandung kebenaran. Jadi pengambilan kesimpulan dari dua kodiah ini berdasarkan makna kodiah yang dua ini. Yang masing-masing mengandung kebenaran. Yang kodiah satu, yang kedua masing-masing mengandung kebenaran. Contoh biar lebih paham. Yang pertama, arak itu memabukkan. Ini disebut sebagai premis minor. Dalam logika ataupun dalam mantik disebut sebagai muqaddimah sugro. Yang kedua, misalnya setiap yang memabukkan haram diminum. Ini disebut sebagai premis mayor ataupun muqaddimah kubro. Maka kesimpulannya adalah arak itu haram meminumnya. Karena tadi misalnya arak dan haram meminumnya. Karena yang memabukkan itu sama katanya. Jadi dicoret. Yang pertemuan awal kita sudah bahas, misalnya A sama dengan B, B sama dengan C, maka B-nya dicoret, A sama dengan C. Seperti itulah. Ini contoh secara sederhananya. Nanti kita jelaskan secara pengertiannya ataupun secara lebih lanjut lah. Nah, ini sebutnya nanti kalau ada katanya, misalnya ada disebut sebagai kesimpulan atau disebut sebagai konklusi dalam logika. Kalau dalam mantik disebut sebagai natijah. Itu ya. Nah, ada beberapa unsur dalam kias. Secara sederhana saya bagi menjadi 3 macam unsur dalam kias. Ada yang disebut sebagai batas kecil atau batas besar dan batas tengah. Nah, batas kecil ini disebut sebagai had asgor dalam ilmu mantik. Kalau dalam ilmu logika disebut sebagai term yang minor. Kalau yang batas besar disebutnya sebagai had akbar. Nah, kalau dalam ilmu logika disebut sebagai mayor term ataupun term mayor. Kalau yang terakhir batas tengah, ini dalam ilmu mantik disebut sebagai had ausat. Kalau dalam ilmu logika disebut sebagai middle term ataupun term yang middle ataupun yang tengah. Nah, batas kecil ini artinya adalah kata yang menjadi subjek pada kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan itu yang menjadi subjeknya. Katanya menjadi subjek pada kesimpulan. Misalnya tadi yang kalau contoh yang sebelumnya itu ada arak. Jadi araknya menjadi kesimpulan. Batas kecilnya. Lalu batas besarnya apa? Kata yang menjadi keterangan dalam kesimpulan. Jadi kalau yang kata yang menjadi keterangan dalam kesimpulan, kalau dalam kata sebelumnya adalah haram. Paham ya? Batas kecil itu yang menjadi subjek dalam kesimpulan. Kalau batas besar ini yang menjadi keterangan dalam kesimpulan. Kalau dalam kalimat yang sebelumnya maka yang jadi batas kecilnya adalah arak dan menjadi batas besarnya adalah haram. Nah, apa batas tengahnya? Nah, batas tengahnya adalah kata yang berulang-ulang disebut dalam kodiah pertama dan kedua. Jadi batas tengahnya tadi yang disebutkan antara kalimat pertama yang kedua ataupun muqaddimah sugro dan kemudian ataupun premis mayor dan yang dicoretnya tadi. Maka yang tadi yang dicoret adalah yang memabukkan dicoret karena yang ada dalam premis mayor dan premis minor itu disebut sebagai batas tengah. Nah, maka kesimpulannya arak itu haram meminumnya sebagai kesimpulan konklusi dan natijah. Jadi kita harus paham dulu sebelum memahami kias, harus paham dulu unsur-unsurnya. Harus paham ini batas kecilnya, ini batas besarnya, dan ini batas tengah. Batas kecilnya nanti akan jadi subjek pada kesimpulan, batas besarnya akan jadi keterangan dalam kesimpulan, dan batas tengahnya adalah sesuatu yang berulang-ulang yang bisa menjadi dihilangkan dalam kesimpulan. Itu secara sederhananya. Sampai di sini sudah mulai stres? Saya rasa enggak lah. Saya menjelaskannya sedikit lebih memahami dalam istilah-istilah. Kita memakai istilah yang lebih dipahami secara umum. Nah, kita akan mulai memahami makna macam-macam kias. Ya. Persiapkan penalaran Anda. Macam-macam dalam kias ini ada 2 macam. Ada yang bersifat istiqroni, ada yang bersifat istisna ataupun istisna. Yang pertama misalnya kias istiqroni. Ini kalau dalam logika disebut sebagai conjugate syllogism. Nah, yang ini bagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada yang kias yang unsur kesimpulannya telah terdapat di dalam 2 premisnya dalam bentuk bahan ataupun kemungkinan. Jadi sudah ada kesimpulannya sudah ada dalam 2 premisnya, tapi dalam bahan
kemungkinan ataupun dalam bentuk bahan ini. Untuk kemungkinan. Misalnya yang pertama, alam semesta ini selalu berubah. Setiap selalu berubah adalah diciptakan. Ini karena sudah sama kata berubahnya, ini menjadi subjek dan ini menjadi keterangan. Maka alam ini diciptakan. Karena tadi kesimpulannya sudah ada dalam dua premis, tapi bahannya masih kemungkinan. Nah, kias istiqroni ini ada dua macam. Dibagi lagi yang kias istiqroni ini jadi dua macam. Ada yang syartiyah dan ada yang hamliyah. Sama ya. Jadi tergantung kepada premis-premis kias tersebut. Jadi tergantung premis kias tersebut ada yang hamliyah, ada yang syartiyah. Jadi bisa dibagi menjadi dua macam. Dan yang syartiyah pun bisa dibagi menjadi dua macam lagi, menjadi dua bagian lagi. Ada yang nantinya mutasilah dan munfasilah. Tidak akan saya jelaskan karena ini sudah dijelaskan pada pembahasan qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah, mutasilah dan munfasilah. Lalu yang kedua, ini misalnya saya ambil contohnya saja. Contoh yang mutasilah misalnya, apabila sesuatu itu berubah-ubah, maka ia adalah makhluk, artinya diciptakan. Yang kedua, misalnya setiap sesuatu dan makhluk meski ada ataupun mesti ada penciptanya. Ini adalah khaliq. Ini misalnya sebab akibat ya, kalau kalian secara sederhana. Maka kesimpulannya setiap sesuatu yang berubah-ubah pasti ada pencipta. Jadi tadi yang sama itu adalah yang menjadi berubah-ubah menjadi yang subjeknya dan penciptanya menjadi predikatnya. Dan yang menjadi yang dicoret yang menjadi yang tengah, batas tengahnya adalah sesuatu yang menjadi batas tengahnya. Maka setiap sesuatu yang berubah-ubah pasti ada penciptanya. Yang berubah pasti ada penciptanya. Dan yang sama. Ini contoh yang mutasilah. Kalau yang munfasilah, misalnya yang pertama, pedagang itu ada kalanya tidak jujur. Setiap pedagang yang tidak jujur pasti dibenci orang. Maka kesimpulannya, pedagang itu ada kalanya jujur, ada kalanya dibenci orang. Kok ada kalanya? Baca lagi yang munfasilah. Kalau yang mutasilah, kenapa setiap sesuatu yang berubah pasti ada penciptanya? Baca lagi contoh yang mutasilah di pembahasan sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan dengan kias istisna'i ataupun dalam ilmu logika disebut interpolative of hypnotical syllogism. Ini berdasarkan interpelasi dan hipnotikal. Nah, secara sederhana artinya adalah kias yang kesimpulannya telah terkandung dalam premisnya, yaitu di dalam premis minor. Jadi ini di dalam premis minor. Sedangkan premis mayor mengandung kata-kata pengecualian ataupun huruf istisna dalam bahasa Arab. Contoh biar lebih paham. Jadi kesimpulannya itu adalah terkandung dalam premis minor yang awal. Dan sedangkan premis mayor yang keduanya ini mengandung kata-kata pengecualiannya. Contoh misalnya, apabila setiap matahari terbit, siang hari itu ada. Tetapi matahari itu terbit. Maka kesimpulannya siang hari itu ada. Tadi kan sudah ada. Misalnya tadi kesimpulannya dalam premis mayor yang pertama. Nah, yang kedua ini sebagai pengecualian. Ya tadi matahari itu terbit. Maka kesimpulannya siang hari itu ada. Karena tadi kesimpulannya sudah ada di premis minor. Jadi premis minor ini sebagai kata-kata pengecualian ataupun dalam bahasa semantik disebut huruf-huruf istisna. Sampai di sini semoga kalian paham tentang bagaimana membentuk sebuah kias ataupun kesimpulan yang benar. Yang berdasarkan yang tadi kesimpulan-kesimpulan macam-macam kias. Nah, dalam macam-macam ataupun dalam menarik kesimpulan yang benar itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Setidaknya saya sudah merangkum ada banyak sekali hal yang diperhatikan dalam menyimpulkan sesuatu yang benar. Misalnya yang pertama, ini tidak mempergunakan lafaz mustarok. Apa itu lafaz mustarok? Adalah kata-kata yang ambigu ataupun kata-kata yang punya kemungkinan banyak pada salah satu term. Misalnya dalam satu kata ini banyak maknanya, jadi menimbulkan ambiguitas. Ini bisa menyebabkan kias itu dianggap fasik ataupun rusak.
Nah, dalam ilmu mantik dalam ilmu logika disebut sebagai the fallacy of equivalent. Jadi tidak ekuivalen, kesalahannya tidak ekuivalen. Contohnya misalnya, setiap halaman mengandung uraian ilmiah. Nah, setiap halaman disapu bersih. Maka kesimpulannya, maka setiap yang mengandung uraian ilmiah disapu bersih. Jadi kan tidak nyambung nanti kesimpulannya. Kenapa? Karena kata halaman ini katakannya ambigu. Misalnya ada yang halaman itu mengandung yang ini halaman ini dalam misalnya kalimat dalam buku misalnya halaman buku. Kalau yang kedua ini halaman misalnya teras rumah. Tapi maka kesimpulannya akan tidak benar ataupun akan dianggap rusak ataupun fallacy. Nah, yang kedua ada disebut sebagai middle termnya ini harus mengandung pengertian istigrok. Apa itu istigrok? Atau distribusi. Ataupun misalnya meliputi keseluruhan satuan waktu dan keadaan. Paling tidak misalnya salah satu premisnya. Jadi salah satu premisnya misalnya harus meliputi keseluruhan antara satuan misalnya ataupun waktu ataupun keadaan. Kalau tidak ini masih dipandang fasik ataupun misalnya rusak. Nah, fasid ini misalnya disebutnya sebagai the fallacy of undistributed middle term ataupun kerancuan ataupun kesalahan dalam mendistribusikan middle term ini ataupun term yang tengah. Contoh, setiap orang Sulawesi adalah bangsa Indonesia. Setiap Jawa adalah bangsa Indonesia. Maka setiap orang Sulawesi adalah Jawa. Nanti kesimpulannya salah. Karena tadi middle termnya ini yang menjadi term tengahnya itu yang salah. Ataupun batas tengahnya dalam mengambil kesimpulan batas tengahnya yang salah. Ya tadi, ini yang samanya kan bangsa Indonesia. Ya, betul ya. Tapi ya misalnya yang contohnya itu yang salahnya itu setiap orang Sulawesi dan setiap orang Jawa. Tadi misalnya kesimpulannya setiap orang Sulawesi adalah Jawa, maka kesimpulannya jadi salah. Maka ini harus diperhatikan juga tentang middle term ataupun term tengah. Lalu yang ketiga yang harus diperhatikan adalah tidak ada term yang istiqrok yang distribusikan dalam kesimpulan kecuali apa? Kecuali apabila ada term istiqrok dalam premis. Jadi tidak ada term yang istiqrok dalam kesimpulan ini. Kecuali apa? Kecuali ada term yang istiqrok dalam premis ini. Baru bisa ada istiqrok dalam kesimpulan. Jadi karena salah satu term dalam muqaddimah premisnya tidak istiqrok, sedangkan di dalam kesimpulannya terdapat term yang istiqrok, maka kias tersebut dipandang fasid. Kenapa? Karena prosesnya tidak benar. Jadi karena prosesnya tidak benar. Ini dalam ilmu logika disebut sebagai the fallacy of illicit process. Jadi karena prosesnya yang tidak benar. Misalnya contoh, tidak satupun segitiga itu adalah segi empat. Dan setiap segitiga adalah bidang datar. Maka kesimpulannya, tidaklah satupun segi empat itu bidang datar. Jadi kesimpulannya jadi salah. Kenapa? Karena tadi prosesnya yang salah. Karena misalnya tadi istiqroknya itu dalam kesimpulan, tidak ada istiqrok dalam kesimpulan kecuali apa? Kecuali ada istiqrok dalam premis. Ini tidak ada istiqrok dalam premisnya. Misalnya tidak ada satupun segi empat itu adalah segi tidak satupun segitiga itu adalah segi empat. Setiap segitiga adalah bidang datar. Misalnya yang diambil kesimpulannya maka segi empat itu adalah bidang datar. Ini tidak menimbulkan sebuah kesimpulan yang benar. Maka harus diperhatikan juga tentang proses membuat kalimat antara yang premis minor dengan premis mayornya. Jangan sampai nanti kesimpulannya menjadi salah. Nah, lalu kemudian yang harus diperhatikan juga ada lanjutannya, ada 6 lagi yang harus diperhatikan. Selain tadi 3 secara garis besar. Misalnya yang pertama, itu apabila kedua premis masing-masing berkualitas negatif, maka tidak memberikan kesimpulan. Jadi misalnya premis kedua-duanya ini kualitasnya negatif, maka tidak akan memberikan kesimpulan. Sambil contoh misalnya. Tidak satupun dari bujur sangka itu segi 3. Tidak satupun bujur sangka itu berbeda sisi. Maka kesimpulannya misalnya kalau ada misalnya bujur sangka itu segi 3 dan beda sisi misalnya. Jadi tidak ada kesimpulan karena misalnya tidak ada satupun. Karena ini dua-duanya berkualitasnya negatif. Jadi tidak ada kesimpulan kalau kedua-duanya negatif. Maka akan menjadi kesimpulan yang salah kalau ada kesimpulan.
Yang kedua, misalnya apabila salah satu premisnya berkualitas negatif, maka kesimpulannya berkualitas negatif pula. Jadi kalau ada yang premisnya berkualitas negatif, maka nanti kesimpulannya harus berkualitas negatif. Contoh, setiap emas logam. Tidak satupun logam itu tumbuhan. Maka tidak satupun emas itu tumbuhan. Memang benar kan tidak ada satupun emas itu tumbuhan. Karena tadi misalnya karena premisnya tadi berkualitas negatif, salah satunya, maka nanti kualitasnya harus negatif juga, kesimpulannya harus negatif juga karena ada salah satu premisnya yang negatif. Yang ketiga, ini adalah apabila kesimpulan berkualitas positif, maka kedua premis sebelumnya berkualitas positif. Jadi apabila kesimpulannya berkualitas positif, nanti misalnya yang ketahuinya kesimpulannya positif, maka kedua premisnya sebelumnya berkualitas positif. Kedua-duanya harus positif. Karena nanti misalnya ada contoh yang misalnya kesimpulan saja. Nanti yang premisnya itu harus dua-duanya harus positif. Misalnya sebagian dari logam adalah emas. Sebagian emas mahal harganya. Maka kesimpulannya sebagian dari logam mahal harganya. Itu yang ketiga. Kalau yang keempat misalnya apabila kedua premisnya berkualitas sebagian, maka kias tersebut tidak memakai kesimpulan yang benar. Jadi apabila kedua premisnya berkualitas sebagian misalnya, maka kias tersebut tidak memakai kesimpulan yang benar. Saya ambil contoh. Sebagian umat Islam terpelajar, sebagian umat Islam buta huruf. Maka kesimpulannya misalnya kalau ada kesimpulannya, tidak sebagian orang terpelajar adalah buta huruf. Jadi ini akan menjadi rancu kesimpulannya kalau misalnya kedua premisnya ini berkualitas sebagian dua-duanya. Lalu kemudian yang kelima yang harus diperhatikan juga adalah bila salah satu premis berkualitas sebagian, maka kesimpulan kias itu berkualitas kesimpulan. Jadi kalau yang salah satunya ini sebagian, maka nanti kesimpulannya harus sebagian. Contoh, setiap umat Islam cinta damai. Premis mayornya, sebagian umat Islam terpelajar. Maka nanti kesimpulannya harus sebagian. Sebagian yang cinta damai adalah terpelajar. Ini kesimpulan yang benar. Lalu yang terakhir, yang harus diperhatikan dalam kesimpulan yang benar, bila premis minor berkualitas negatif, sedangkan premis mayor berkualitas sebagian, maka kias tersebut tidak memberikan kesimpulan. Jadi misalnya premis mayornya berkualitas negatif. Tidak satupun makhluk itu kekal. Yang premis mayornya berkualitas juciah. Sebagian makhluk itu berakal. Misalnya saya tidak akan ada kesimpulan. Misalnya tidak satupun makhluk itu kekal, sebagian makhluk itu berakal. Maka tidak satupun sebagian, tidak ada kan, tidak satupun sebagian kan tidak jadi kesimpulan. Karena yang samanya itu adalah makhluk yang kekal dan berakal. Jadi ini tidak ada satupun yang sama ataupun tidak jadi batas tengahnya tidak. Maka tidak ada kesimpulan di antara kalimat tersebut ataupun kodiah tersebut. Akhirnya selesai juga. Semoga kalian semua paham tentang materi penarikan kesimpulan ini. Ini baru awal, ini baru part pertama. Karena saya bagi menjadi dua bagian karena banyak sekali penarikan kesimpulan dalam mantik ini. Semoga kalian paham sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan komentar di bawah ini bagi yang tidak paham. Saya akhiri dengan astaghfirukum jami'an. Sabrun kamilan, aku lulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.